Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Razak dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pengayaan ekonomi. Saya mengambil materi KD 3.1 akuntansi sebagai sistem informasi. Poin pertama yang akan dibahas ada pengertian akuntansi, yang kedua ada perkembangan akuntansi, yang ketiga ada pemakai informasi akuntansi, yang keempat ada prinsip akuntansi, yang kelima ada bidang akuntansi, dan yang keenam etika profesi akuntansi. Oke, kita masuk poin pertama, yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga menentukan keputusan. Kemudian ada poin kedua, yaitu perkembangan akuntansi di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia memakai standar akuntansi Belanda, yaitu Sound Business Practices. Lalu pada tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi peraturan tentang standar keuangan. Kemudian tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Kemudian pada tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dan dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Kemudian tahun 1994, PAI sudah committed mengikuti IASC atau IERS. Kemudian tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Lalu pada tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Masuk ke poin yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Yang pertama ada pihak internal. Biasanya yang memakai informasi semacam ini adalah petinggi perusahaan, pimpinan perusahaan. Yang B ada pihak eksternal. Pihak eksternal yang pertama ada investor. Setiap investor wajib menggunakan informasi akuntansi perusahaan karena nantinya mereka akan menanamkan dananya pada suatu perusahaan. Yang kedua ada kreditor atau pemberi modal. Kreditor atau pemberi pinjaman adalah mereka yang menyediakan sumber dana pilihan untuk suatu perusahaan. Biasanya para pemberi pinjaman dana akan menyediakan modal hutang kepada perusahaan dan umumnya mereka akan mendapatkan untung berupa bunga. Kemudian yang ketiga ada pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier adalah para pemakai informasi akuntansi. Kenapa? Karena mereka akan memasok bahan mentah ke suatu perusahaan agar nantinya diolah menjadi produk yang matang, produk yang sudah jadi. Lalu kemudian yang keempat adalah pelanggan. Pihak lainnya yang termasuk ke dalam pemakai informasi akuntansi adalah pelanggan atau pembeli. Mereka adalah pendorong utama roda ekonomi suatu perusahaan. Yang kelima ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus bisa memastikan bahwa pemakai informasi akuntansi perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah
guna melindungi kepentingan pihak lain yang berpatokan kepada informasi tersebut untuk mengambil suatu kebijakan. Yang keenam ada masyarakat umum. Beberapa masyarakat umum ada yang memiliki ketertarikan tentang informasi akuntansi perusahaan. Mereka adalah para jurnalis, analis, akademis, aktivis, dan juga individu lainnya yang memiliki kepentingan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Lalu yang ketujuh ada karyawan. Para karyawan yang tidak mempunyai peran langsung dalam manajemen inti perusahaan akan dianggap sebagai pemakai informasi akuntansi eksternal. Lalu yang ke-8 ada otoritas pajak. Untuk bisa menentukan kredibilitas pajak perusahaan, maka pihak perusahaan harus bisa menyertakan informasi keuangannya. Tujuannya adalah agar mampu melihat histori keuangan yang terlihat pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian lanjut ke poin ke-4, prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang pertama ada basis akrual atau accrual basic, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Lalu yang kedua ada kelangsungan usaha, business continuity, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkembang atau terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada kesatuan usaha atau business entity, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Lalu yang keempat ada pengaitan biaya atau relevansi. Lalu yang kelima ada harga perolehan atau historical cost, yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Kemudian masuk ke poin kelima, yaitu bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau general accounting. Bidang akuntansi ini dikenal juga sebagai financial accounting, di mana seluruh kegiatan finansial atau transaksi disajikan atau dicatat dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Tujuan dari akuntansi pemeriksaan ini adalah untuk memastikan akurasi dan validitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan, sehingga data yang tertera dapat dipercaya kebenarannya dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Disebut juga sebagai akuntansi manajerial. Bidang konsentrasi ini berhubungan dengan kegiatan manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, suatu perusahaan bisa jadi memiliki akuntansi manajemen yang berbeda dari perusahaan lain. Lalu yang keempat ada akuntansi pemerintah atau governmental accounting, yaitu akuntan pemerintah bekerja di Dirjen Pajak, BPK, BPKP, Departemen Keuangan, dan lembaga pemerintahan lainnya. Lalu yang kelima ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Fungsi akuntansi anggaran adalah untuk mengendalikan keuangan agar tidak terjadi pengeluaran dana berlebih over budget yang berakibat pada laba rugi di masa depan perusahaannya. Kemudian yang keenam ada akuntansi pendidikan atau educational accounting. Akuntansi pendidikan juga mencakup pengolahan data transaksi keuangan.
dan penyajian laporan keuangan pada lembaga pendidikan agar kegiatan operasional belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Lalu yang ketujuh ada akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu bidang akuntansi ini berkaitan dengan pengelolaan biaya perusahaan yang sudah dan akan terjadi. Jadi akuntansi biaya berfungsi sebagai perencanaan sekaligus pengawasan dan pengendalian biaya pada kegiatan operasional perusahaan. Lalu yang kedelapan ada akuntansi pajak atau tax accounting, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi pajak berupa data kuantitatif tentang perhitungan pajak perusahaan. Lalu yang kesembilan ada akuntansi sosial atau social accounting, yaitu bidang konsentrasi akuntansi ini mengenai proses komunikasi antara tindakan ekonomi perusahaan dengan dampaknya secara sosial dan pada lingkungannya. Maka dari itu, akuntansi ini disebut juga sebagai akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian masuk ke poin terakhir, yaitu etika profesional akuntansi. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh saat kita melakukan tugas profesional adalah suatu kewajiban dari seorang akuntan. Lalu yang kedua ada tanggung jawab profesi, yaitu sebagai seorang akuntan kita harus mempunyai rasa tanggung jawab secara moral dan profesional dalam semua pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Lalu yang ketiga ada objektivitas, yaitu kualitas mahal dari seorang akuntan dalam memenuhi profesionalitasnya adalah prinsip objektivitas. Kemudian yang keempat ada standar teknis, yaitu setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang kita lakukan harus memenuhi standar teknis dan profesional yang relevan. Standar teknis profesional akuntansi ini sudah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Kemudian yang kelima ada kompetensi. Tiap kita menekuni suatu profesi, sudah pasti akan dituntut memiliki kompetensi lebih untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, tak terkecuali pada seorang akuntan. Kemudian yang keenam ada integritas, yaitu untuk membangun sebuah kepercayaan antara akuntan dan klien, kita wajib menjadi pribadi yang berintegritas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.